101,8 FM Crash Smart People Think Different. Halo Smart Listener, balik lagi di podcast episode berapa, Pak? Episode 41 nih. Episode 41 ya. Yoi, tapi kita sebelum jauh lebih lanjut, dan kita nggak cuma berdua nih ya, Pak. Betul banget. Sebelum lebih lanjut, kenalan sama siapa sih sosok di depan kita nih. Gitu dia. Pasti Kita udah bingung semua nih. Siapa? promosi dulu lah sosmednya Crash nih. Boleh Buat teman-teman yang mau follow sosmednya Crash boleh banget, ada di Instagram ya, Pak ya. Ada di Crash 1078 FM. Dan juga ada di YouTube-nya Crash, ada di Crash FM. Yes, dan Spotify ada di Podcrash. Dua platform ya, ada di YouTube dan Spotify. Ini nanti kita tayang nih podcast ini nih. Gitu, Smart Listener. Dan enggak usah berlama-lama lagi. Di depan kita udah ada satu apa? Satu sosok. Sosok. Ada satu orang alumni juga, alumni ilmu komunikasi. Mungkin langsung aja lah. Ada Mas Maulana Ibnu Wildan. Halo semua. Halo Mas, selamat datang di studionya Crash. Terima kasih udah diajak buat main-main ke sini. Iya. Udah lama banget enggak kampus ini udah. Berapa tahun enggak? Setahunan. Udah setahunan. Sama sih. Kabar baik Mas? Alhamdulillah. Ini gimana hari-harinya Mas? Masih kesibukannya deh, kesibukan sehari-hari ini masih. Kesibukannya juga di rumah sih, mesti kayak aku kan juga remote kebetulan, jadi paling ya cuman ngerjain yang bisa dikerjain aja, sama paling ke Jogja ketemu teman-teman gitu. Oke. Keseharian ngerjain di rumah aja, remote aja nih tadi katanya. Sebenarnya apa sih Mas yang lagi dikerjain? Kalau ini sebenarnya udah kelar sih, cuman kebetulan ini aku juga mau bikin studio sama temanku juga, anak Ilkom dulu. Oh gitu. Itu kebetulan ya udah itu sambil progres itu baru mau bikin itu studio. Iya. BP sendiri udah kenal sama Mas Maul? Sebenarnya BP cuman kenal Mas Maul sebagai alumni nih. Ada nggak sih sebutan lain untuk Mas Maul sendiri dengan project Mas Maul nih? Kayak bisa disebut sebagai ilustrator kah, apa desainer kah? Iya, kalau aku sendiri kebetulan kan memang fokusnya di sport ya. Jadi kayak di basket, sepak bola sama dulu tuh aku juga pernah handball. Kalau tahu ya, bola tangan itu juga pernah. Jadi kalau aku sendiri ya bisa dibilang itu sport ilustrator. Jadi emang fokusnya di olahraga gitu yang fokusnya gitu. Sport ilustrator tuh awal mulanya gimana Mas? Boleh ceritain nggak? Maksudnya awal mula bisa terjun di dunia sport ilustrator tuh gimana? Itu dulu tuh aku 2020 kan nggak salah awal gambar, pas covid itu. Terus pertama tuh nggak sengaja, kebetulan malah ketemu komunitas yang aku kan emang dulu tuh emang suka main bola ya. Jadi kebetulan aku juga suka gambar nih. Ya udah aku gabungin. Jadi kebetulan ada komunitasku juga, Indonesia Football Artist. Itu kebetulan emang ilustrator yang bola semua. Jadi yang beberapa klub-klub yang di Eropa itu kebanyakan dari situ juga teman-temanku. Nah kebetulan udah aku dari situ mulai belajar sambil tanya-tanya teman-teman. Udah mulai dapat klien pertama. Tapi malah bukan dari bola, tapi malah dari FIBA kalau tahu. Oh dari FIBA. FIBA yang FIBA basket. Itu Federasi Internasionalnya Basket ya. Basketball Association. FIFA-nya basket, Pak. Ya tahu. FIBA. Itu malah pertama dari situ. Oke. Tuh. Ya. Jadi kalau dari desain pertama sendiri tuh Masnya langsung Masnya kan itu langsung FIBA ya, yang hitungannya kayak organisasi besar gitu. Ada pressure nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Kalau dulu pertama juga pasti deg-degan kan, ini nanti bakal diterima nggak, apalagi langsung gede gitu dulu. Nah terus tapi untungnya mereka langsung seneng juga, terus akhirnya repeat order juga gitu. Iya. Pedes, Pak. Tapi dulu awal mula tuh gimana belajarnya? Apakah otodidak atau ada dulu ya cuman atau apa? Dari YouTube sih. Oh dari YouTube bahkan. YouTube sama aku tuh sering lihat karya orang-orang gitu yang udah ilustrator yang maksudnya udah lama gitu. Aku biasanya tuh aku lihat terus ntar aku tiruin, ntar ini caranya gimana, aku kulik sendiri terus itu. Softwarenya sendiri Mas? Kalau aku dulu tuh awalnya tuh itu Pentulsai kalau tahu. Itu yang buat komik-komik. Itu kan gara-gara laptopku belum mampu gitu, terus habis itu baru pakai Photoshop sama Illustrator. Cuman sekarang pakai Procreate yang di iPad. Oh iya. Udah mulai ada peningkatan terus. Ya, dikit-dikit lah. Dari FIBA itu pertama kali. Terus keduanya tuh apa Mas?
keduanya tuh Saking terus banyaknya FIBA lupa, Pe. Saking banyaknya 2022 kalau nggak salah itu FIBA. Terus sampai awal tuh Puma kalau nggak salah. Oh, Puma. Tuh di awal tahun langsung 2020. Gede-gede ya berarti. Tapi Puma yang itu di Puma Prancis sama Puma Spanyol yang buat servernya gitu ya. enggak emang apa officialnya mereka. official mereka. Kayak kalau ada di sini kan Puma Indo, Puma gitu-gitu. Nah, Indo. tapi Puma Prancis sama Spanyol. Oh, gitu. Kebetulan pas ada event itu Piala Dunia Handball. Ya, aku kebetulan buat pemain yang mereka. Berarti channel yang didapat untuk tadi bisa dapat project dari FIBA, dari Puma itu awal mulanya emang dari Indonesia Football Artist tadi. Kalau itu semua kalau FIBA sama Puma itu aku kebetulan dari LinkedIn. Oh, dari LinkedIn. Jadi aku sering dulu tuh kan aku emang bikin karya-karya sendiri personal. Habis itu aku kumpulin. Habis itu baru aku lempar-lempar tuh, aku cari siapa yang di belakang layarnya mereka. Terus ketemu-ketemulah mereka ini. Iya. Terus habis itu baru dapat project dari situ. Kenalan-kenalan dari situ. Kalau dulu gitu. Berarti dari LinkedIn, selain dari LinkedIn tuh ada lagi nggak? Itu Instagram itu. Dari Jadi Instagram tuh sering juga, jadi porto juga ya berarti ya? sering juga yang Premier League tuh aku juga dari Instagram malahan. Yang itu malah langsung di DM dari agensinya buat itu buat Jadi dia. mereka yang reach out langsung gitu ya waktu di Instagram berarti ya. Banyak Pak kalau dilihat Bayern Munchen. Iya kemarin waktu Bayern Munchen tuh lewat tuh. Oh, yang mana? Ini orang Indonesia ya ilustrator ya ternyata Mas Maul. Itu sempat diliput Pak sama narasi juga sama Kompas ya. Kompas. Iya. Keren. Oh, udah ke klub-klub apalagi ya waktu itu ya yang lewat pokoknya dia di Premier League tadi kan. Yang di Premier League tapi kan karena emang nge-follow-nya Bayern Munchen jadi waktu Bayern Munchen baru gitu. kebetulan. Itu Bayern Munchen Server Indo. Indo. Berarti hanya ditayangkan di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Kan beberapa klub tuh emang gitu ada yang server kayak Juventus, Liverpool itu mereka juga ada server Indonya juga. Oke. Tapi prosesnya di balik itu tuh sebenarnya gimana tuh Mas? Mereka ngasih brief kah atau gimana? Mungkin kalau yang kayak Bayern Munchen itu ya yang dulu yang viral yang itu post Yang gambling di itu. post gambling ya. Itu sebenarnya idenya bukan itu, sebenarnya kayak mainan wayang itu. Cuman dari mereka tuh nggak di ACC, jadi ganti ide. Terus aku ngide lah apa di pos gambling aja yang maksudnya deket banget lah sama masyarakat gitu kan. Terus aku ngajuin tuh di pos gambling. Terus yang itu kalau tahu di Paciro yang anak-anaknya itu Mas Mukti Metronom. Nah itu kan sempat rame juga. Terus aku bikin di situ lah. Boleh timnya mau ditanyain? Ada lihat. Nah, ini dia. Terus ya udah ini kan aku masukin beberapa ini kan yang lokal banget kayak itunya gelas, terus pisang lah, terus kentongan. Ya udah terus sebenarnya ada juga yang di balai itu kan ada tulisannya 82 ya. Itu dulu kan iya. Itu sebenarnya dulu kan Barca kalah sama Munchen 82. Iya. Tuh. Tragedi ya. Tuh makanya. Berarti jadi aku ini masukin itulah mesti yang unik-unik gitu. berarti brief tuh nggak melulu dari klien ya? Sebenarnya kalau brief itu dari klien, cuman kita tuh juga bisa ngembangin dari juga. Ini dari inspirasinya tadi pos ronda di Baciro. Itu terus yang malah. Nah, ini. Ya. Dan kebetulan kan aku juga masukin itu si Mas Soibnya jadi ronda gitu di samping. Tuh buat iseng-iseng. Iya. Tuh. Tapi kalau dari brief kayak gini tuh ada nggak sih Mas, kalau dari tim-tim kayak kan tuh tim internasional tuh pasti ada brief unik tersendiri yang dari mereka gitu. Kalau aku dulu tuh yang unik banget itu yang itu Premier League buat Indonesia itu yang pertama kali aku bikin. Itu aku ngajuin itu tuh mereka tuh cuma pinginnya ngerayain hari olahraga. Itu di kayak di lapangan gitu aja. Cuman aku masukin kalau Arnold Klaten gimana? Kan kebetulan dekat sama aku nih, kan dari Klaten juga. Habis itu aku masukin itu. Ya udah aku masukin kayak soto garing lah, terus baju Persika lah, terus gitu-gitu. Terus ada yang dulu yang di Prambanan ada pameran itu juga aku masukin gitu-gitu. Terus baru main lalan. Melekat budaya Indonesianya melekat. Nah, ya, mereka tuh justru gitu. Jadi biar nanti yang komen tuh juga ini Indo banget sama ya. aku. Biar nggak malah kaku. Kesannya kaku malah emang dipaksa dari. juga yang ini kan juga gitu. Kan jadi yang komen kan malah ini di dekat rumahku nih, di dekat rumahku gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh ada nggak yang kayak
paling susah kayak gitu Mas? Kan itu pasti bener-bener random banget kan kalau masalah ngirim brief kayak gitu. Tapi kalau menurut Mas Maul sendiri ada yang menurut Mas Maul tuh aduh susah banget gitu. Random sih enggak ya, cuman mungkin banyak revisinya lah ya mungkin. Tapi juga itu wajar sih, maksudnya mereka kan juga agak strict ya gitu-gitu. Adalah hal-hal yang kayak politik itu harus dihindarin gitu-gitu. Itu. Klien kebanyakan dari luar negeri berarti ya Mas? Tuh bayarnya gimana tuh? Ya PayPal? bisa PayPal. dulu PayPal, tapi sekarang bisa direct langsung ke rekening. Oh bisa gitu. gitu ya? Bisa. Iya. Ada juga yang langsung gitu. Tapi kebanyakan ada juga yang itu tetap lewat PayPal dulu baru bisa tarik. Gitu. Iya. Terus kalau buat apa ya kayak berarti kalau Mas Maul sendiri dari awal emang targetnya tuh ke internasional gitu apa ke nasional dulu nih? Dulu tuh sebenarnya juga nggak sengaja sih awalnya. Cuman emang dulu tuh aku bingung mau ngarahin tuh aku ilustrator di apa. Terus kebetulan di klub ini terus ada komunitas ini. Terus aku kan dulu juga pengen jadi pemain bola, nggak kesampaian kan akhirnya. Terus ya udahlah, malah ini ilustrator mumpung ya udah aku dalemin. Terus dapat klien-klien ini ya udah aku lanjut terus ini. Oke. Karena kan ini juga dibatasin sama jarak juga ya sama si klien tuh. Kesulitannya apa sih Mas? Di bahasa Ya mungkin atau jam sih. Oh, di jam malah. Aku dulu tuh pernah yang Puma itu tuh aku revisi itu mungkin baru dikirim tuh jam 2, jam 3 pagi itu baru dikirim feedback gitu. Gitu. Beda jam ya. Sekitar 6-7 jaman lah. Berarti kalau kayak gitu tetap server Indonesia apa kayak Kalau gimana? yang Kalau Puma itu server mereka. Jadi Prancis sama Spanyol. Diupload di situ. Berarti kalau kayak gitu cuman desain doang ya, nggak ada kayak tulisan Spanyolnya lah atau tulisan Nggak ada. Prancisnya mereka minta itu nggak ada ya. Tapi Arab ada mungkin yang biasanya gitu. Thailand tuh ya, sempet ya Mas? Thailand kemarin. Liverpool. Oh iya, yang terbaru ya berarti ya, Liverpool. Liverpool kemarin. Iya. Itu buat server Thailand. Server Thailand. Berarti emang di bahasa malah enggak ya Mas? Di bahasa sebenarnya Inggris juga kan kita kan udah ada teknologi translate dan ChatGPT kan masih aman lah. Tuh, dan mereka mah yang penting asalkan kita paham sama briefnya juga aman. Itu sih. Ya, oke. Berarti total nih kalau di klien sendiri tuh ada berapa banyak? Aduh, aku nggak ngitung lagi. Sampai nggak kehitung, Bre. Aku nggak ngitung kan. Jujur nggak ngitung, paling kalau yang gitu itu paling Juventus, Liverpool, Bayern Munchen, Premier League, FIBA tadi. FIBA, Santos. Santos Brazil ya. Santos dulu tuh aku malah cuman kerja sama aja, aku yang pengen kan. Terus ya udah malah mereka juga mau, ya udah. Cuman iseng-iseng aku juga kan nggak ada kerjaan, terus iseng-iseng nih aku ada. Itu ya udah aku lanjut. Tuh, cari tahu terus berarti kenalan. Berarti Mas Maul nggak ada titik poin go to internasional karena dari awal langsung. Dari awal FIBA langsung. Ya FIBA itu sebenarnya awal. Iya. Tapi kan di awal-awalnya iseng konten-konten dulu rutin gitu enggak Mas? Enggak, paling aku cuman kayak collab-collab aja sama akun-akun gitu kan, bikin-bikin iseng-iseng doang. Dulu tuh aku malah pertama banget tuh yang bikin semat gambar tuh di-repost sama Mbak Najwa Shihab. Kalau ada di Instagram itu ada yang itu pertama, terus aku join di kolaboratornya narasi. Oh gitu. Yang ilustrasi, terus bikin project pertama dari situ. Terus habis itu baru semangat gambar, terus di-repost sama pemain. Ya udah jadi itu. Gabriel Jesus dulu pernah sekali. Tuh. Yang Indo, Nathan. Yang Indo siapa ya? Sandy Walsh. Itu malah ya itu gara-gara ketemu kan, terus ya udah jadi lumayan dekat sama dia. Sekarang udah bestie ya. Iya, enggak. Ya enggak bestie banget. Cuman ya kalau dia pasti balas gitu. Cuman ya emang enakan orangnya Sandy. Iya. Dulu kan pernah itu bikin dia sekali. Terus itu sih kalau itu siapa ya? Oke. Tapi Bang Maul sendiri banyak relasi ke itu juga ya, ke ranah-ranah stand up tuh ya? Kalau itu sebenarnya juga aku kan juga suka komedi ya, maksudnya suka nonton, dan kebetulan tuh pas pertama aku nonton di Jambore Jogja itu. Jamborenya Jogja. Terus baru kenal ya udah baru itu baru banyak. Oke. Jadi udah suka nonton juga sebenarnya awalnya. Sering kerja sama juga berarti sekarang ya? Kalau kerja sama stand up belum sih. Cuman aku tuh iseng-iseng kayak bikin, semisal aku nonton stand up kemarin di Jambore itu aku bikin iseng-iseng aja buat apresiasi mereka gitu. Terus malah rame. Dari pas juga gitu. Oke, sekarang kita masuk
ini ya review gambar di layar Mas. Boleh diceritain aja kan dari yang tadi yang Baciro udah tuh, yang Baciro ya. Yang Baciro udah. Sekarang warung Pak Mo. Warung Pak Mo nih. Ini sebenarnya tuh aku inspirasinya dari mana? ini tuh sebenarnya aku iseng-iseng doang. Oh, iya. Ini personal project kan aku iseng-iseng gara-gara aku tuh sebenarnya ngerespon story-nya Pak Mo. Yang dia tuh suka banget sama Martin Paes kan. Ya waktu itu betul. Ada tuh. Terus itu ada tuh. Ya udah aku iseng-iseng aja ini apa yang deket sama Pak Mo, terus aku ngambil ya itu belakang tuh backgroundnya di warung Pak Mo, terus yang jualin tuh Fadil Jaidi anaknya. Oh, ya. Terus ya udah ini Marcelino sama ya. Marcelino baru ini kan baru makan, terus ya udah ini. Nyeker tuh Marcelino. Ya udah ini. Lokal Sebenarnya sih. situ doang. Iya. Bener itu doang. Nah, kalau ini yang terbaru nih. Ini yang pertama malah. Oh, ini bukan yang pertama terbaru, sama Liverpool. Ini tuh kalau nggak salah di Gunung Pangerau Oke. di Jawa Barat. Ini kan ini tuh pas itu kejadiannya Marcelino yang ngegolin 2 ikonik itu kan Oh, makanya iya itu, si selebrasinya Nunes ya. si Nunes selebrasi yang itu kan sambil makan-makan itu. Puncak dingin Itu waktu Liverpool tuh di puncak ini kan musim juaranya. Betul. Terus ya udah ini puncak. Diambil. Tuh terus aku nyelipin beberapa lah itu kayak snack-snacknya lah, terus itu air mineralnya, terus beberapa itu gitu. Oke. Kalau project paling gede Mas, yang paling yang paling gede nih, yang paling Mungkin banyak gede. itunya ya, banyak kerjanya ya, mungkin ya itu Puma ya. Puma Itu lumayan tuh. Sekitar 15-an gambar ya. Cuman dikasih deadline seminggu. 15 gambar seminggu. Wah, kerja Rodi. Oke. Nah, boleh kita next ya? Next Next dulu. ini. Nah, ini ada pertanyaan Nah, nih. ada pertanyaan titipan Mas Mawar. Tadi bukan dari kita. Dari siapa? Fahri Gaming 17. Gaming nih. 17 ya. Ada karya yang iseng tapi meledak nggak? Itu apa ya? Ini project apa iseng-iseng pribadi? Boleh iseng pribadi dulu lah, projectnya juga. Kalau project itu sebenarnya yang itu tadi yang bayar. Itu tuh aku sebenarnya juga nggak yang bayar. expect sampai mesti sampai rame gitu. Terus kalau aku tuh lupa yang mana yang sampai meledak tuh, aku boleh cek ini. Boleh. Kita juga cek dulu, boleh. Kita juga cek. Nah, buat smart listener yang mau buka-buka nih project-projectannya Mas Maul, ada di Instagramnya nih, ada di Maulana Ibnu Wildan ya Mas? Maul Ibnu Wildan. Maul Ibnu Wildan. Nanti editor di sini ya, IG-nya di sini. Nah, nih. Oke. Lu banyak banget nih kliennya nih. Iya. Futsal Kalau- juga ya, Mas? Iya, kalau yang iseng-iseng buat personal sih yang itu, yang stand up itu kemarin yang aku bikin buat Jambore. Oh. Itu ternyata tuh malah rame banget, malah sampai papresnya Ajis 2000 tuh sampai itu notice. Kan aku kasih juga karyanya. Terus malah suka gitu, bilang makasih gitu. Kalau untuk yang project Project tuh ini yang Premier League juga, yang di Klaten itu, yang pertama. Iya. Itu juga malah rame. Kan soalnya orang-orang Klaten malah jadi ikutan komen, "Wah, ini di Klaten nih, Betul. soto garing gitu-gitu PSIK." Malah pada notice juga. Iya. Gitu. Tapi emang dari klien-klien luar negeri itu emang udah melek ke ilustrator Indonesia, Mas. Karena Sebenarnya- dari sepengamatanku tuh juga itu juga guide pasarnya Indonesia juga ya. Mereka tuh emang secara netizen kan Indonesia juga lumayan Gede tinggi ya? kan, tinggi. Terus ilustrator Indonesia tuh juga kualitasnya juga mumpuni semua, Iya, bagus-bagus gitu iya. kan. Apalagi kalau disaing sama yang di sana tuh malah Indonesia tuh lebih unggul-unggul, cuman nggak tahu nih caranya sampai ke sana gimana Iya. gitu-gitu. Oh, iya. Malah banyak yang sebenarnya tuh ilustrator di Jogja nih. Jogja tuh banyak banget yang pada itu. Oh, iya. Cuman belum reach out atau Iya, mungkin ya. mungkin. Tapi banyak banget yang itu, yang buat ngerjain itu. Iya. Itu sih yang sering ada Indonesia, coy. Yang di FIFA tuh juga itu orang Indonesia. Oke, next way. Dari Nah, sana. berikutnya pernah revisi paling parah berapa kali dari @ini Hamdan lagi. Nggak kehitung sih kalau itu. Tergantung sih itu biasanya tuh kalau yang unik ya, mesti kalau revisian itu tuh aku pernah di rame gara-gara yang di kontennya FIBA kalau nggak salah. Itu tuh aku Cek dulu. salah
itu bendera. Itu juga lumayan rame sama netizennya mereka. Kalau di sini banyak kayak dihujat lah gitu kan, di komen itu. Posisi konten udah naik berarti. Udah naik dan ya udah. Terus akhirnya nah ini bendera negara. ini aku kebalik, harusnya kan yang di sebelah kanan tapi aku kasih sebelah kiri. Terus habis itu ya udah itu lumayan rame Dihujat, terus ya. terus iya, baru paham, di akhir-akhir baru itu aku revisi lagi. Oke. Tuh, Itu malah FIBA. pressure-nya bukan dari klien tapi dari netizen. Tapi untungnya netizen Junani bukan dari Kalau dihujat nggak tahu nih bahasa apa. iya. Nah, Indonesia Sherlock Mas. Agak serem sih kalau Indonesia. Ya. Oke, kita next. Paling lama ngerjain desain berapa lama dari Sam Boys nih? Nih. Kalau desain tuh biasanya Kalau per project itu biasanya semingguan dikasih waktunya. Semingguan. Semingguan. Tadi 15, Pak. 15 15 minggu. Oh itu Itu biasanya satu project semingguan. jadi kan nggak mesti, paling aku ngerjain juga tergantung sih projectnya kayak apa. Bisa sehari kelar, bisa 2 hari kelar gitu. Jadi Iya. beda-beda kesulitannya lah. Tuh. tergantung klien juga gimana ya. Biasanya kan ada juga yang pengen minta cepet kan, sehari jadi iya. gitu-gitu. Oh, tapi ada Mas yang sehari jadi Ada. gitu. Waduh. Lumayan Dulu sering juga. Al Hilal tuh kan gara-gara biasanya kan ada itu kan transfer pemain tuh, biasanya kan nggak cepat gitu-gitu. Iya sih. Itu minta cepet biasanya. Kayak hamil berapa jam nih harus ini pemain harus ini udah di announce gitu-gitu. Gitu. Oke. Oke, next question. Karya Mas Maul pernah dimaling nggak nih dari @me ayam lover? Iya, lover ya. Me ayam lover. Sejauh ini enggak sih. Oh, Masih enggak. Nggak, aman. Ya mungkin kan kalau di repost kan masih nggak apa-apa ya. Kalau dibuat di komunitas kan nggak pernah sih. Karena kan juga Sama-sama ada watermarknya juga ya Mas. Iya. Tuh, itu tips Mas. Kalau misal kita buat karya digital ya, digital artwork ya. Tuh tips dari Mas Maul gimana sih biar kita tuh juga nggak dimaling aset-asetnya lah atau apa? Itu juga kita nggak bisa sih mas. Nggak bisa juga ya? Iya soalnya kalau kita kan bikin karya diupload, terus kan kita juga nggak tahu ya orang lain maksudnya niatnya gimana. Iya. Terus kan juga sekarang kalau kasih watermark pun masih bisa di delete juga, masih ada AI dan lain-lain. Iya, kan iya, masih Ada ada. yang bisa ngapus gitu Iya sih, juga lagi ya. viral juga nih. Jadi AI, itu susah. AI. Susah juga. Cuman ya kita Kalau semisal tahu ya itu biasanya bilang ke mereka kalau ini ada itunya, lisensi dan lain-lain. Iya. Apalagi sampai dijual gitu kan juga lumayan. Oke, next. Kalau lagi art block, cara mengatasinya bagaimana? King Farhel 2510. kalau aku biasanya kan aku masih sering main bola ya sama biasanya tuh aku juga nonton stand up lah. Itu biasanya aku kalau misal bener-bener baru buntu baru nggak ada ide, biasanya aku itu. Kalau nggak ya nonton film lah, apa main kemana gitu. Biasanya aku gitu. Biar fresh lagi lah maksudnya kayak ntar ada ide baru dituangin. Tapi kalau dari inspirasinya tuh biasanya apa Mas? Kalau masih kita kan Pinterest banget Pinterest, ya. ya, benar. Inspirasinya. Kalau dari Mas Maul biasanya apa? Tergantung itunya, biasanya kan ada brief nih. Iya. Biasanya aku cari nih kira-kira yang deket dari brief itu apa gitu. iya, Biasanya aku breakdown dulu apa kira-kira. Disesuaikan ya berarti. Ntar kadang kayak pas di tengah ngerjain tiba-tiba ada ide nih, wah ini apa masukin gitu. Oke, gitu. Berarti nyesuaiin aja ya. Mas, ya. Karena baru naik motor di tengah jalan baru kepikiran, oh ini ada ide nih, ya udah ntar dicatat baru dimasukin gitu. Oke. Oh, ini dia. Siapa sih dream client Mas Maul yang diajak kerja sama? Siapa nih? Kylian Rafli. Kylian Rafli. Kalau aku sendiri pengen banget sih buat ngerjain buat timnas Indonesia. sama aku kan juga fan Barcelona ya. Itu juga pengen bisa lah buat ngerjain ilustrasi buat mereka gitu. Sejauh ini untuk klub bola paling gede dibayar ya berarti ya? Atau ada lagi? Ya bayar Liverpool, Juve Malah Juve Juve. pernah. Itu dulu sekali. Jadi belum reach out nih dari timnas sama Barcelona sempet sih cuman belum itulah belum ada. Siapa tahu admin Barcelona baru main tahu. admin ya, ini ada Mas Maul nih bisa dikontak. Kontaknya di sini. Ya, berarti masih ada yang belum diselesaikan lah kalau masih ada dream. Iya masih jauh banget lah masih masih. jauh ya. Iya masih banyak yang pengen dikerjain. Oke. Ada pertanyaan lagi? Next ya? Ada enggak ini? Oh, habis. Oke. Dar apa lagi? Ya, aku mau tanya sebenarnya kan tadi udah kita tanyain project-project yang udah lalu. Ini ada next project yang kira-kira
akan dikerjakan atau kayak gimana? Iya itu, aku ada sama temanku juga yang lulusan sini baru itu bikin studio di studioku sendiri. studionya ya berarti. Di Jogja juga ya, Mas? Jogja. Jadi itulah studio kecil-kecilan lah maksudnya biar itu sama teman-teman juga. Oke, berarti masih mau ngegedein dari internal. Iya sama internal dulu ya. Sama aku kan juga pengen masih banyak yang belum aku itu kan project-project kayak timnas dan lain-lain itu pengen lah Mas ya. Oke. Harapan sendiri Mas dari Mas Maul sendiri ya entah untuk diri sendiri atau buat orang-orang seumuran kita atau buat smart listener juga. Fansnya Mas Maul. Ada fanbase-nya. Ada fanbase Mas Maul. Enggak lah fans teman semua lah kalau itu. Nah, kalau buat teman-teman yang masih di sini tuh itu aja kayak saling temen baru kumpul di sini itu aja apa. Kalau ada ide ya udah kayak berdua, ayo bikin apa nih? Berdua buat iseng-iseng aja gitu. Nah, itu malah justru aku dulu tuh awalnya juga dari situ. Iseng-iseng terus tiba-tiba tuh setahun 2 tahun malah itu yang orang lihat Mas gitu. Oh, dulu tuh kamu pernah bikin ini ya. Aku bisa nggak nih kerja sama ini brand ini gitu-gitu. Oh, iya. Malah justru sebenarnya itu malah pas kuliah nih aku dulu itu mesti nggak join yang di kayak gini kan itu aku cuman kuliah pulang kan jadi nggak justru malah sebenarnya ketemu temen tuh malah biasanya banyak ide yang bisa dikerjain bareng gitu. Apalagi kan di Ilkom kan juga orang kreatif ya. Jadi bisa itu. Relasi itu penting. Berrelasi sama itu pasti sering itulah maksudnya jangan sungkan buat kenalan sama orang baru itu yang cukup bisa bantu juga. Siapa tahu nanti setahun 2 tahun bisa kerja bareng gitu kan juga nggak ada. Bener sih. Relasi. Sama itu di sosmed sih sebenarnya sekarang kan juga sosmed kan juga progresnya juga bagus banget kan. Terus sebenarnya di Instagram tuh kayak DM-an basa-basi gitu sebenarnya nggak apa-apa malah justru bisa makin kenal. Jalannya tuh malah dari senggol-senggolan di DM. Senggol-senggolan di DM. Main api di TikTok enggak juga. Bisa kalau mau itu bisa. Oke, terima kasih Mas Maul kayaknya sudah cukup waktunya, lama ya nih. Cukup lama. Udah setengah jaman. Iya. Ya sudah sharing pengalaman Mas Maul, perjalanannya Mas Maul nih untuk smart listeners biar bisa ada tumbuh tadi yang seperti Raden bilang api-apinya biar semangat gitu loh maksudnya biar semangat untuk ngerjain project-projectnya. Nah buat smart listeners yang mau buat nantinya tahu podcast lagi nih. Iya, boleh banget langsung kepoin aja sosial medianya Crash FM. Kayak tadi ada di Instagram Crash1078FM. Nanti buat ini bakal ditayangin di YouTube ada di Crash FM maupun di Spotify-nya ada di Podcast. Buat Mas Maul sendiri kalau mau promosi silahkan di Instagramnya Mas Maul. Di Instagramnya Mas Maul. Bisa dicek Instagramku di Maul Ibnu Wildan. Oke. Jangan lupa di follow biar tahu karya-karya terbarunya Mas Maul. Betul. Siapa tahu ada yang mau hire. Bisa project lagi kan bisa aja. Yoi, terima kasih Mas Maul sudah datang di studionya Crash FM. Terima kasih. Ya, mungkin segitu aja. 107,8 FM. Crash Smart People Think Different. Bye bye, thank you smart listener.